Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Ali. Dan mari kita belajar matematika kembali dan tetap semangat. Pak Ali berharap mudah-mudahan anak-anak selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran kami lanjutkan, Pak Ali selalu ingatkan, patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, makan makanan bergizi dan berolahraga. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini Pak Ali ingin menjelaskan penjumlahan dan perkalian akar persamaan kuadrat atau PK ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Jadi tujuannya ada dua. Anak-anak bisa mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Anak-anak, penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan tanpa harus mengetahui nilai akar-akarnya. Itu yang perlu anak-anak ketahui. Bahwasanya untuk menjumlahkan dan mengalihkan akar-akar persamaan kuadrat, anak-anak tidak perlu harus mengetahui nilai dari akar-akarnya. Loh kok bisa Pak? Bisa. Mari kita lihat sama-sama. Untuk jumlah akar dapat diperoleh dengan rumus seperti ini, yaitu dengan cara X1 ditambah dengan X2. Kemarin sudah saya beritahukan bagaimana cara mendapatkan X1, yaitu negatif B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kemudian ditambah X2. X2-nya negatif B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini kalau kita teruskan, yang ini kita tulis aja langsung yang di depan menjadi B negatif B ditambah B kuadrat dikurang AC per 2A. Untuk yang belakang ini tambah, berarti ini jadi ini tetap kurang, berarti negatif B dikurang B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Karena di sini sudah dijumlahkan, maka cukup ditulis satu saja per 2A-nya. Selanjutnya, mari kita gabungkan. Ini negatif B kita jejerkan begitu ya, kita sandingkan begitu ya. Kemudian ditambah B kuadrat dikurang 4AC ditambah B kuadrat dikurang 4AC, ini dikurang B kuadrat dikurang 4AC dikurang B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dari negatif B plus akar B kuadrat dikurang 4AC dikurang B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A menjadi negatif B dikurang B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini kita lanjutkan lagi menjadi bagaimana? Menjadi seperti ini. Nah, di sini B kuadrat plus atau tambah atau plus akar B kuadrat dikurang 4AC dikurangi akar B kuadrat dikurang 4AC, ini hasilnya sama dengan 0. Sehingga cukup kita tulis B dikurangi B.
per 2AB dikurangi B itu, oh sorry, negatif B dikurangi B. Negatif B dikurangi B sama dengan negatif 2B per 2A. 2 per 2, 1. 2 bagi 2 itu 1 anak-anak. Sehingga cukup ditulis negatif B per 2A. Jadi untuk menjumlahkan akar-akar persamaan kuadrat cukup dengan rumus negatif B per A. Itu aja. Jadi nggak perlu mencari akar-akarnya. Mari kita coba. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah akar persamaan kuadrat dari persamaan berikut. X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Berapakah jumlah akar-akarnya? Nah, mari kita lihat. A-nya berapa, anak? A-nya 2. B-nya 4. C-nya 2. Kita tuliskan ya. A-nya 1 ya, sorry. A-nya 1 karena di depan X kuadrat tidak ada angka, berarti A-nya 1, B-nya 4, C-nya 2. Jadi seperti itu. Sedangkan penjumlahan akar-akarnya X1 tambah X2 yaitu negatif B per A. Berarti B-nya negatif, berarti negatif 4 per A. A-nya 1, berarti negatif 4 per 1 sama dengan negatif 4. Jumlah akar-akarnya. Gampang ya. Kita lanjut yang kedua. Perkalian akar-akar dapat dipilih dengan rumus seperti tadi. Kalau yang pertama tadi dijumlahkan, sekarang dikalikan. Sama, di sini tandanya berubah kali. Negatif B plus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A dikalikan negatif B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Maka sekarang kita kalikan. Ini kali ini. Ketemu negatif B kuadrat. Kemudian ini kita kalikan di sini. Hasilnya adalah tanda akarnya hilang. Tadi kan sama. B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat dikurang 4AC. Ini ada akar. Kalau dikalikan akarnya hilang. Karena ini positif kali negatif hasilnya negatif. Maka negatif B kuadrat dikurang 4AC. Ini 2A kali 2A menjadi 2A pangkat 2 atau 4A kuadrat ya. Sama. Oke, kita teruskan. Kita teruskan. Menjadi bagaimana ini? Menjadi kita buka kurungnya. Negatif B kali negatif B ketemu B. B kuadrat dikurang B kuadrat. Ini negatif kali positif. Negatif. Negatif kali negatif positif. Kita buka kurungnya. Maka hasilnya adalah B kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 4AC. Ini 2 kuadrat 4, A pangkat 2 juga A pangkat 2, berarti per 4 A pangkat 2. Kita lanjut. Nah, B kuadrat dikurang B kuadrat hasilnya 0. Sehingga tinggal tersisa 4AC per 4A kuadrat. 4AC per 4A kuadrat. A kuadrat sama dengan A kali A. 4 bagi 4, 1. A bagi A, 1. Sisanya adalah C per A. Jadi untuk mencari hasil perkalian akar-akar persamaan kuadrat, itu cukup dengan rumus C per A. Gampang sekali ya. Contoh soal. Tentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan berikut. X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Oke anak-anak, masih ingat berapa A-nya? A-nya sama dengan 1. Berapa B-nya? B-nya sama dengan
4. Berapa C-nya? C-nya sama dengan 2. Mari kita selesaikan karena sudah tahu. X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2. Maka rumusnya adalah C per A. C per A. 2 per 1, hasilnya sama dengan 2. Ternyata mudah sekali anak-anak. Alhamdulillah, anak-anak, kalian telah menyelesaikan pelajaran, yaitu mencari penjumlahan akar-akar kuadrat dan perkalian akar-akar kuadrat. Jika masih ada yang jelas, nanti anak-anak bisa bertanya di classroom. Dan jangan lupa di bagian bawah nanti ada soal latihan, tolong dikerjakan. Ingat anak-anak, minggu depan kita UTS ya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan latihan dan selamat menempuh UTS minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.